Halo sanak semua. Kali ini kita akan bicara soal pengembangan gerakan literasi. Ketika banyak pihak bicara tentang pengembangan gerakan literasi, ada satu sekolah yang benar-benar memberikan perhatian kepada gerakan ini. Di SMA Negeri 5 Padang, gerakan ini tak hanya ditujukan kepada siswa, tetapi juga kepada guru. Siswa sekolah ini tak hanya menulis satu atau dua tulisan saja. Produk mereka sudah berupa koran sekolah. Ada juga yang menulis di media cetak umum. Sejumlah siswa sudah menghasilkan sejumlah buku. Lalu, guru, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah juga sudah menghasilkan buku. Bagaimana kiat mereka? Mari ikuti saya. Ini dari judul ini memancing sebetulnya, Bu. Apakah memang bisa Ibu temukan di dalam ini, atau mungkin ini akal-akalan Ibu saja? Karena memang kata Adi tadi bahwa nggak mungkin yang guru bahasa Indonesia udah jelas yang sudah biasa pelajarannya. Kalau guru bahasa Indonesia menulis sudah biasa, malah yang menjadi luar biasa itu kalau guru bahasa Indonesia tidak menulis, itu akan menjadi luar biasa. Tapi ini guru fisika yang bayangan orang selama ini isi kepala beliau itu rumus-rumus saja. Tapi bisa jadi nulis. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak semua, kita jumpa lagi di sini. Dalam kesempatan kali ini, saya membawa Dusana ke sebuah sekolah di Padang, tepatnya di SMA Negeri 5 Padang. Di sekolah ini ada hal yang sangat spesifik. Hal spesifik yang ada di sekolah ini adalah bagaimana sekolah ini membangun, menumbuhkan, dan mengembangkan gerakan literasi yang sangat luar biasa. Seperti apa komitmen dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ini, bersama saya sudah hadir 3 orang guru-guru hebat. Di antaranya pertama ada Bunda Yeni, sang kepala sekolah, Yeni Putri, yang sehari-hari akrab disapa dengan Bunda Yeni. Kemudian ada Bu Kanmalis, Assalamualaikum Bu. Dan kemudian ada Bu Nufitri Dewi. Kita akan berdiskusi dan bertanya banyak hal berkaitan dengan pengembangan literasi di sekolah ini. Bunda, kaitannya di sekolah ini belakangan kan tumbuh dan berkembang aktivitas literasi. Tadi di beberapa pojok yang pojok sekolah ada titik-titik yang bisa kita dapatkan buku bacaan dan segala macam. Kemudian juga di sekolah ini ada penulis-penulis siswa, ada penulis guru. Seperti apa kebijakan sekolah ini dalam pengembangan literasi itu? Alhamdulillah, memang kita menjalankan kecakapan abad 21 itu salah satunya literasi. Jadi kita membuat kebijakan sekolah itu menurunkan surat edaran kepada seluruh guru dan siswa untuk menjalankan kegiatan literasi ini. Nah, yang kedua, kita sosialisasikan, kita bentuk tim, salah satunya Ibu Dewi ketua timnya ini tentang literasi di sekolah. Dan dari sana disusun program, misalnya ada 15 menit membaca sebelum pelajaran, ada lomba-lomba per kelas, ada menyusun tentang buku, puisi, folklore, dan lain-lain. Itu dibentuk tim yang mengerjakannya dan menjadikan sebuah buku, dan bukunya letak di perpustakaan. Memang kebijakan dari sekolah memang diwajibkan kepada, termasuk dukungan alokasi dana dan segala macam. Ya, termasuk dukungan alokasi dana, itu dananya biasanya dari BOS, dan juga dari komite belum ada kita menyerahkan, cuma tahu dari BOS. Jadi ya, kalau dari BOS ya tentu BOS itu sudah ada poin-poinnya kan. Nah, yang hanya seperti kalau kita mengadakan lomba literasi,
Itu hadiahnya ya berupa bisa dibeli sesuatu apa saja. Kalau uang nggak boleh, cuman paket-paket boleh kita berikan, buku juga kita berikan, atau hadiah-hadiah lainnya yang berupa paket lah, seperti administrasi sekolah gitu ya. Akhirnya itu di pos dia. Berarti Bu Dewi, ketua pengumuman. Seperti apa Bu? Secara teknis pelaksanaannya itu? Untuk literasi di SMA Negeri 5 Padang itu awalnya dibiasakan dulu anak-anak membiasa di proses pembiasaan. Setelah itu nanti kami latih anak-anak di dalam bentuk lomba untuk menghasilkan sebuah buku. Jadi per kelas anak-anak itu sudah ada bukunya masing-masing, bahkan yang buku pribadi juga ada. Sudah ada buku pribadi. Salah satunya Neila, itu juga sudah ada ya. Neila Amanda, Aditya, Zaki, udah ada yang buku pribadi di sana. Seperti itu. Ya, di sana siswanya sudah. Lalu kita ingin tahu apa yang dilakukan Bu Dewi. Jadi berkaitan dengan penulisan ini, ternyata sebelum diskusi ini berlanjut, Bu Dewi sudah memperagakan kepada saya dan saya peragakan pada sana semua. Beliau juga sudah menulis dan aplikasi tulisan sudah jadi buku kumpulan cerpen ya Bu? Iya, kumpulan cerpen. Suara hati seorang perempuan. Ini suara hati Ibu betul dalamnya. Nah ini menarik bahwa ibu guru kita yang bertiga ini mengajak melakukan pengembangan literasi dan beliau juga menulis. Tidak hanya mengajak saja Bu ya. Karena kalau hanya mengajak saja lalu siswa apa pedoman siswa. Nah khusus ke Bu Dewi dulu. Seperti apa? Mungkin Ibu bisa berbagi dengan kita semua proses kreatif dalam menulis cerpen ini seperti apa Bu? Apakah itu mungkin berawal dari idenya seperti apa, lalu penulisan settingnya seperti apa, kisah-kisahnya seperti apa, termasuk tokoh-tokohnya seperti apa yang memudahkan atau membuat kita nyaman menulisnya Bu? Untuk yang kumpulan cerpen Suara Hati Seorang Perempuan itu ceritanya berkisah memang mengenai suara hati pribadi, pengalaman pribadi mungkin karena dia sastra dibubuhi dengan imajinasi tentunya. Nah ini berawal dari kisah pribadi saya dari keluarga dulu. Setelah itu dikembangkan ke ada siswa juga masuk ke sana, bagaimana proses saya dalam mengajarkan siswa di kelas, bagaimana cerita kehidupan pribadi saya dengan keluarga, dengan suami, bahkan di dalam Suara Hati Seorang Perempuan itu bercerita memang kisah saya dengan pertemuan lah dengan sang suami seperti itu. Ada kisahnya juga di situ. Setelah itu apa yang menginspirasi saya? Sebenarnya kalau untuk menulis dari SMA itu sudah ada tulisan-tulisan saya dalam bentuk tulisan tangan saja, belum ketikan, cuma media penyalurnya tidak ada. Nah kebetulan waktu itu ada Kepsek kita, Bunda menawarkan untuk ikut pelatihan menulis. Nah di sana saya langsung terpancing Pak. Wah berarti inilah ladangnya, pintunya untuk memulai apa yang saya inginkan dari dulunya seperti itu. Nah Bu, kan tadi berkata bahwa ini sebahagian dari kisah. Iya. Ditambah dengan bumbu-bumbu lain. Iya. Nah, banyak anak atau penulis-penulis, mungkin penulis katakanlah penulis pemula yang selalu mengatakan kepada kita bahwa susah mendapatkan ide, tidak tahu cerita yang akan dilakukan. Lalu Ibu katakan tadi ini kisah kita. Tapi apa yang ada di lingkungan kita atau bagaimana? Atau kalau misalnya ini, bagaimana kalau dia tidak dibumbui Bu? Kisah kita saja. Bagaimana menurut Ibu? Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau sebuah sastra jika tidak dibumbui dengan imajinasi, maka nilai rasanya itu tidak ada di situ. Nilai rasanya. Nah, jadi ya, cerita saya di sini dia seperti faksi. Jadi fakta dibubuhi dengan fiksi. Faksi. Itu, iya, fakta dan fiksi. Iya, benar. Nah, berarti ini bahagian untuk membantu kita bahwa kita tidak susah mencari atau meramu naskahnya itu. Itu maksudnya, dengan lingkungan kita. Iya, mulai dari apa yang kita kerjakan sehari-hari dulu. Dari sana akan timbul ide. Kalau ide sudah timbul, maka imajinasi juga akan termasuk timbul. sosok tokoh. Termasuk sosok tokoh. Tokoh di sana
ada yang memang tokoh fiksi, ada juga yang memang sebenarnya. Jadi sesuai dengan nama sebenarnya. Jadi tidak kan, apalagi model hari ini kalau kita baca dari buku pelajar-pelajar, dia mengembangkan ternyata satu namanya misalnya dicari nama yang sulit dikenal orang. Bisa saja huruf awalnya itu 3-4 huruf awal itu konsonan saja semuanya. Nah, tempat settingnya setting lingkungan juga. Setting lingkungan juga. Untuk yang setting memang dari lingkungan pribadi juga, dimulai dari sana. Nah, karena kalau untuk menulis, menurut saya memang kita mulai dari hal yang kita sukai dulu. Kalau hal yang kita sukai itu udah ada, maka imajinasi dan ide-ide itu akan timbul dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan judul, misalkan sekarang belum terpikirkan judul apa-apa, nulis saja dulu. Tidak perlu kita buat judul dulu. Tidak perlu. Langsung aja kita tulis. Iya. Jangan pikirkan judul. Benar sekali, Pak. Nah, tulis saja dulu apa yang ada dalam pikiran. Setelah itu, nanti pas terakhir akan nampak tuh. Kira-kira judulnya ini apa ya yang cocok. Nah, itu di sana semua ada ide atau ada tips sederhana yang diberikan Bu Dewi pada kita. Lalu di tangan saya juga ada sebuah buku. Ini menarik juga judulnya. Belajar Fisika dengan Falsafah Minang. Nah, dari judul saja di satu sisi menarik, di satu sisi lain juga menimbulkan tanda tanya bagi kita. Fisika dihubungkan dengan falsafah Minang. Falsafah Minang itu diantaranya ada Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Lalu apa hubungannya fisika dengan falsafah Minang ini? Bu Kanalis, ini dari judul ini memancing sebetulnya, Bu. Apakah memang bisa Ibu temukan di dalam ini? Atau mungkin ini akal-akalan Ibu saja untuk memancing kita membaca buku Ibu ini? Bagaimana ini ceritanya, Bu? Jadi buku ini pertama inspirasinya itu program dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang memprogramkan di SMA khususnya, kemudian ada juga SMK, bahwa setiap mata pelajaran itu harus terintegrasi ke dalam budaya alam Minangkabau dan pendidikan Al-Quran. Itu panduan dari dinas? Iya, itu panduan dari dinas. Lalu Ibu akal-akali mencari hubungan? Gimana? Jadi kebetulan saya juga termasuk salah satu tim tim untuk penyusunan pengintegrasian nilai-nilai budaya dan pendidikan Al-Quran untuk mata pelajaran fisika dan timnya. Ya, di situ sudah ada panduannya, bagaimana memasukkan PKD segala macamnya. Ya, jadi saya secara pribadi waktu itu kemudian saya juga wakil kurikulum waktu itu. Jadi di sekolah tentu dituntut ke guru-guru di sekolah untuk bagaimana cara guru mengintegrasikan nilai-nilai budaya Minangkabau dan Al-Quran itu ke dalam PPG. Kemudian ada silabusnya. Nah, yang kebanyakan komponen itu memang terkendala, ya, karena memang tidak semua KD yang setiap mata pelajaran itu memang bisa kita integrasikan, tidak semuanya. Ya. Jadi saya mencoba menemukan atau mencari KD-KD memang yang rasanya bisa diintegrasikan ke dalam falsafah Minang itu, bisa ada mesin caranya, bisa di Al-Qurannya. Nanti saya coba. Kebetulan juga waktu itu Bunda memotivasi karena ada pelatih juga semasa Ibu Dewi itu untuk menulis buku. Sementara deadline cuma 1 bulan itu, kayak benar-benar bisa buku apalah ide gitu kan. Ya, beda dengan Bu Dewi kan terserah dia kan. Ya, kalau saya karena eksak rasanya enggak ke situ basicnya kan. Basic saya kurikulum, kemudian juga ada tuntutan dari dinas untuk program ini, maka saya langsung membukukan apa saja saya bukukan gitu kan. Jadi buku ini kata Abid ini memang bukan akal-akalan gitu ya. Bukan akal-akalan. Nah, ini di sana bukan akal-akalan, tapi memang dipikirkan untuk ada rumusnya. Nanti kalau di sana mau tahu seperti apa rumusnya, nanti kita lanjutkan. Bukan analis, silakan Bu. Ya. Jadi waktu itu sebelum nulis buku tentu saya persiapkan dulu apanya, sumber segala macamnya, Al-Qurannya, buku-buku yang rasanya mendukung untuk itu. Kemudian saya kaji lagi KD-KD-nya. Jadi KD yang dikaji itu untuk semua tingkat.
Tadi itu kan seperti dasar ya dari kelas 10, 11, 12. Jadi setelah dianalisa, mana rasanya memang yang bisa kita kaitkan, kita integrasikan dengan budaya yang dua tadi, mana yang tidak. Ya, jadi buku ini memang belum lengkap semuanya untuk semua KD, tapi rasanya yang hal-hal yang bisa kita pakai sehari-hari, contohnya mungkin materi pengukuran, KD pengukuran. Ya, pengukuran. Dari sudut mana kita ambil falsafah Minangnya itu? Ya, dari pengukuran itu mampu semua panjang, manjibang semua balik. Pelajaran masuk di fisika namanya KD-nya pengukuran. KD-nya pengukuran, ya. Minangnya? Nah, Minangnya tadi itu. Jadi pengukuran itu di fisika nanti bisa kita mengukur panjang, ya. Mengukur massa, mengukur waktu. Ya. Ya. Terus saya kaitkan dengan falsafah Minang tadi, menimbang, mengukur sama panjang, menimbang semua balik. Nah, saat itu masuk itu. Kemudian juga dikaitkan dengan Al-Qurannya. Al-Quran apa? Temuannya di mana, Bu? Apanya? Temuan di Al-Qurannya apa? Kebetulan di Al-Quran itu sekarang kan udah agak canggih ya, artinya. Yeah. Jadi saya bisa cari di online segala macam, juga ada bukunya tentang pengukuran ini. Jadi akan keluar nanti pilihan-pilihan ayat-ayat rasanya terkait dengan itu. Terus saya pilih mana rasanya yang betul-betul bisa langsung terkait dengan KD yang bersangkutan. Iya. Misalnya di kelas 10, Bu, ada gerak melingkar. Ya. Apa falsafah Minang di sana, Bu temukan? Gerak melingkar itu kemarin pertama saya lihat di Al-Qurannya dulu, Pak. Ya. Dari Al-Quran itu kemarin itu dikaitkan dengan tata surya atau materinya. Oh, tata surya. Iya. Itu ada di putaran bumi, bulan, matahari. Kemudian pergantian siang dan malam. Falsafah Minangnya itu dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, siklus kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadang kita posisi di bawah, kadang di atas, kadang itu. Nah, dikaitkan dengan itu. Nah, Bu, berarti kalau seperti itu, Bu, kalau dihubungkan dengan rumus atau tips sederhana yang diberikan Bu Dewi tadi, menulis itu tidak sulit. Kita hanya menghubungkan satu sama lain, kemudian bagaimana kita meluangkan waktu untuk menulis. Kalau Bu Dewi tadi dalam konteks menulis puisi, menulis cerpen tadi, apa yang ada di lingkungan beliau, malah tokohnya, karakter tokohnya itu Bu Dewi memberanikan karakter tokoh yang ada di lingkungan beliau. Nah, sementara Ibu juga menghubungkan menulis ini, buku yang Ibu tulis ini, dari satu sisi katakanlah dengan pelajaran fisika dalam konteks sebagai Ibu guru fisika, lalu hubungannya dengan falsafah Minang itu dengan keseharian. Memang seperti itu menulis, Bu? Ya, jadi kalau menurut saya yang saya pernah alami, menulis itu memang yang kita alami dalam sehari-hari. Tidak perlu kita cari jauh-jauh. Iya. Rasanya waktu itu memang yang mendesak, ini juga saya sebagai waktu itu belum, saya menyampaikan dulu begini cara proses mencarinya, cara proses integrasikannya. Masalah saya dulu menjadi model bagi teman-teman, menjadi semangat bagi teman-teman. Ya. Dan ini sekaligus anak semua menjawab bahwa selama ini orang berpikir di sekolah bahwa menulis itu milik guru bahasa saja. Selama ini banyak orang beranggapan seperti itu. Menulis adalah milik guru bahasa atau minimal milik apa lagi selain guru bahasa? Mungkin tidak ada. Guru fisika nak mungkin menulis karena di pikiran guru fisika, guru matematik rumus, hafalan rumus. Tapi ternyata di depan kita, inspirasi yang kita dapatkan, Bu Karnalis, beliau guru fisika. Tapi beliau dengan cara yang elegan, yang bagus, yang luar biasa, justru bisa menemukan pelajaran fisika itu dihubungkan dengan falsafah adat budaya Minangkabau. Dan kemudian ditulis secara baik, akhirnya menjadi sebuah karya yang luar biasa, dan ini wajib kita miliki. Seperti itu, Bu. Bukan mungkin guru matematik, guru biologi juga bisa. Nah, ini bagaimana Bunda dan tim di sekolah ini bisa begitu baik menghimpun ini? Bagaimana konsepnya itu, Bunda? Terima kasih Abi. Abi ini memang pertanyaannya sangat luar biasa selalu ini ya, hebat betul. Bahwa memang kalau konsep Bunda untuk menulis ini memang kita mengajak, membina, dan mendampingi. Ya, kita mendampingi karena memang kata Abi tadi bahwa
nggak mungkin yang guru bahasa Indonesia udah jelas yang Udah biasa. pelajarannya. Kalau guru bahasa Indonesia menulis Ya. sudah biasa, malah yang menjadi luar biasa itu kalau guru bahasa Indonesia tidak menulis, itu akan menjadi luar biasa. Tapi ini guru fisika yang bayangan orang selama ini Ya. isi kepala beliau itu rumus-rumus saja. Ya, itulah Tapi yang bisa kita jadi nulis. menampingi ya, menampingi dan selalu memberi support ya. Nah, satu memberi support itu intinya. Jadi kita menampingi dan memberi support guru kita untuk maju. Tapi kalau dibiarkan ya memang nggak tahu. Jadi kita mencari waktu luang tuh nggak ada ya. Tak mungkin ketemu. Memang kita yang meluangkan waktu. Itu selalu kita tekankan, betul kata Abi tadi, suatu moto itu bagi Abi. Memang seperti itu, kita memberikan support, menampingi dan mengikuti pelatihan. Sehingga kita juga harus sebagai model juga kan. Nah, kita mengajak, menampingi, membina, tapi kita tidak. Tapi kita merangkul, mengajak. Jadi tidak kita saja yang bisa menulis, tapi juga ada orang-orang di sekeliling kita menulis, termasuk siswa-siswa kita. Jadi Bu Dewi sebagai guru dia pembina literasi, dia juga mengajak siswa-siswa untuk menulis. Jadi tidak hanya siswa yang dipaksa untuk menulis, tapi beliau juga langsung menulis, membuktikan. Nah benar, di masa pandemi ini apa yang bisa dilakukan di sekolah? Hubungannya dengan berkarya, katakanlah berkarya. Ya, apa ibu-ibu, apa sih karya yang sudah bikin Ya, kemarin? Bu. Kemarin baru kemarin Bunda Iya. kemarin itu peringatan hari kemerdekaannya. Iya. Nah, jadi siswa itu membuat video lagu kemerdekaan tambah satu lagi lagu Mars Mars sebagai Mars. SMA Negeri Padang itu langsung penciptaannya Bunda kita. Karya yang dilakukan selama pandemi. Iya, ya. Jadi siswa buat videonya nanti dilombakan dikirim oleh tim nama. Yang kedua untuk guru, karena masa pandemi ini kita kan nggak bisa langsung tatap muka dengan siswa, maka diwajibkan setiap guru itu membuat video pembelajaran. Oh, video pembelajaran. Jadi kita tidak hanya menggunakan video orang lain untuk siswa, jadi memang langsung video guru itu. Bisa semua guru di semua Diwajibkan, diharuskan oleh kepala sekolah. Kemudian itu dilombakan ya. Berapa guru semua kita guna? Kita ada 66 guru. 66 guru. Semua ada. Semua bisa berkarya. Iya. Mengikuti zaman, ya karya mengikuti zaman. Jadi ada pula hikmahnya pandemi ini. Ya, sama juga yang menulis tadi, jangan kita lihat dulu, oh ini nggak bagus video kita, jangan pikirkan itu dulu. Yang penting kita berbuat dulu, buat video. Nanti setelah itu baru juga ada bicara tindak lanjutnya, baru ada pelatihan membuat video. Jadi sudah ada juga pelatihan membuat video dari tindak lanjut guru-guru kita pemula membuat video kemarin. Jadi nggak mikirkan dulu, bagus nggak, kok bisa nggak guru kita. Makanya salah satu tadi juga dengan penampingan, support ya. Jadi tidak mungkin apa, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Tidak. Nah lalu mungkin pertanyaan terakhir baik pada Bunda, Bu Dewi dan Bu Kanalis, kira-kira apa impian lanjutan yang belum terrealisasi untuk berkaitan dengan pengembangan literasi di sekolah kita ini, Bu? Jadi salah satunya pengembangannya karena masa pandemi jarak jauh ini, mungkin kembali memotivasi siswa ke depan. Kita menyusun program-program ke depan untuk masa pandemi, tapi sekarang juga masih jalan ya. Nanti Bu Dewi bisa menceritakan dalam masa pandemi ini seperti apa. Yang saya sebagai pemimpin di sini selalu mensupport, mengingatkan kepada guru bahwa kegiatan literasi kita tidak boleh hilang. Kenapa? Karena dalam Mas Adiwiyata dibunyikan itu bunyinya literasi keunggulannya dan kreatif geraknya, critical thinking cara berpikirnya, kolaborasi dan komunikasi kerjanya. Jadi salah satunya ada literasi. Jadi literasi keunggulan sekolah nggak mungkin hilang. Nah itu support saya kepada guru-guru, sehingga Bu Dewi dengan tim semangat lagi untuk. Bunda guru kesenian? Bukan. Guru ekonomi. Ekonomi, bisa menulis, bisa menyanyi, bisa cipta lagu. Sudah 3 ciptaannya. Sudah 3 pula. Sumbang 2 balik juga sudah ada. Sumbang 2 balik, kejar impian guru-guru semuanya menyanyi, kejar impian, mensupport anak-anak belajar di rumah. Jadi dengan adanya nyanyi guru kejar impian. Yang kedua Sumbang 2 balik, karena sekolah kita ini kita melihat sekarang ini kan banyak yang tak tahu lagi dengan budaya Minang kita ya, ada seperti satu Minang. Nah makanya dinyanyikan pula siswa, ada siswa menyanyikan. Jadi silakan Bapak Ibu lihat, silakan nanti lihat buka di YouTube-nya SMA 5 ada itu nyanyi Sumbang 2 balik di YouTube SMA 5. Jadi karya guru SMA 5 dan siswa-siswanya. Ya silakan Dewi ceritakan.
jarak jauh, literasi jarak jauh ya. Terakhir, literasi jarak jauh kita. Ya, untuk yang PJJ, walaupun PJJ tapi PJJ, literasi pacaran jarak jauh. pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Jadi walaupun seperti itu, literasi tetap jalan. Jadi caranya tim membuat sebuah link literasi yang isinya sama dengan buku harian literasi yang diisi oleh siswa pas tatap muka. Jadi siswa tinggal mengisi linknya. Jadi siswa tetap dibiasakan 15 menit sebelum belajar dia membaca buku dulu. Jadi ada jadwalnya itu. Nah, itu tetap jalan. Nanti ada arsipnya, itu kami tim yang akan memperingkannya. Selain dari itu, untuk yang lomba-lomba kan memang di sekolah tidak boleh. Tetapi untuk di luaran tetap. Sekarang untuk lomba itu ada 2 event anak kita. Yang pertama itu yang event dari Semen Padang, lomba menulis puisi. Itu sedang jalan, belum keluar hasilnya lagi. Terus lomba Kemendikbud juga sekalian dengan video pembelajaran. Itu ada lomba menulis esai, itu anak kita ada ikut. Lomba cipta baca puisi juga ada ikut seperti itu. Jadi tetap jalan walaupun pembelajaran jarak jauh. Iya. Oke, Bu Dewi, Bu Kernalis, Bunda. Demikian di sana kunjungan kita ke SMA 5, dan apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita bersama bahwa di sekolah ini salah satu upaya pengembangan literasi sangat luar biasa. Bunda ini juga sudah menulis buku, sudah banyak. Sudah berapa, Bunda? Sudah ada 3 buku. Kemudian Bu Kernalis, Bu Dewi, kemudian ada guru lain. Siswa juga Siswa lain. Kebetulan di tangan saya ada karya puisi siswa kita, Nela Amanda. Kemudian ada siswa lain seperti yang disampaikan Bu Dewi. Nah, ternyata di sekolah ini literasi menjadi budaya. Literasi menjadi keunggulan yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.